Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka tewas ditembak aparat keamanan. Pasca bentrok, situasi di Nduga berangsur kondusif. Tiga bulan sekolah masih diblokade. Jelang pilkada serentak, Kota Merauke ramai dengan baliho bakal calon pasangan gubernur dan bupati yang memajang wajah mereka dengan janji-janji manis. Sebagian baliho ini berdiri di tempat yang terlarang. Padahal sesuai peraturan daerah, baliho hanya boleh berdiri di zona atau daerah tertentu. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Merauke, Frans Kamijai, bersama anggota berencana akan menertibkan semua baliho yang dipasang pada zona terlarang karena melanggar aturan. Terkait dengan baliho-baliho kaitan dengan pilkada, ini ada tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah dalam bentuk perda bahwa kawasan ini boleh pemasangan baliho. Nah, yang di luar itu kita lakukan koordinasi dengan Panwas maupun KPU sebagai penyelenggara untuk kita tertibkan seperti itu. Di luar dari itu pasti kita akan tertibkan. Karena kita masih menunggu dari teman-teman dari Bawaslu mereka lakukan pengawasan karena kaitan dengan pilkada kan. Ya. Tapi yang ketika itu kaitan dengan reklamnya ataupun yang tidak berkaitan dengan pilkada, ketika itu di luar daerah yang ditentukan oleh Perda, kita pas langsung turunkan seperti itu. Salah satu yang diperbolehkan di kawasan mana saja Pak Kasat? Yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan daerah yaitu di seputaran Libra, yang berikutnya di samping atau segitiga antara Satpol, yang berikutnya juga di Simpang PGT, itu yang diperbolehkan. Saat ini Satpol PP Merauke tengah berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu terkait rencana pencopotan baliho. Selain melanggar aturan, keberadaan baliho di zona terlarang ini juga merusak keindahan kota. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang pilkada serentak, suhu politik di Merauke mulai memanas. Masyarakat Merauke mulai bingung karena bakal calon gubernur dan bupati banyak bermunculan. Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, meminta masyarakat Merauke tetap tenang dan menjaga kedamaian di tengah suhu politik menjelang pilkada. Harapannya standar aja bahwa kita semua komponen masyarakat, semua lapisan masyarakat, kita tetap menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban supaya masyarakat bisa melakukan aktivitas perekonomian dengan aman, lancar dan tertib. Lalu teman-teman media juga ikut membantu memberikan informasi-informasi yang positif, yang menyejukkan. Jangan sampai kita memberikan informasi-informasi yang dapat memicu kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Saat ini tahapan pilkada serentak masih dalam pencocokan data pemilih oleh KPU. KPU baru akan membuka pendaftaran bakal calon gubernur dan bupati pada 27 Agustus mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kemelut penerimaan siswa baru di Merauke mencuat setelah orang tua murid kecewa dan kesal karena anaknya tidak diterima di sekolah yang diharapkan. Padahal menurut sebagian dari mereka, antara rumah dan sekolah berdekatan. Bupati Merauke menyarankan orang tua murid mencari sekolah dalam kawasan tempat tinggal karena pemerintah sudah menyiapkan dan membangun sekolah di seluruh zona di Merauke. Sebenarnya zonasi antara rumah dengan sekolah gitu. Ya. Jadi zonasinya dibagi supaya ini kan pemerintah lagi berusaha maksimalkan fasilitas pendidikan untuk bisa mencukupi pelayanan persebaran penduduk gitu. Jadi itu yang pemerintah maksudkan. Jadi misalnya satu SD dia mampu cover kira-kira berapa luas wilayah, berapa jumlah penduduk dalam wilayah itu. Jadi biar tidak
tidak juga mencakup karena nanti high cost. Jadi contoh misalnya SD Buti, jangan sampai anak dari Buti dari Kelapa Lima sekolahnya di Buti begitu. Itu. Menurut Bupati Merauke, dengan sistem pendidikan saat ini, semua sekolah di Merauke memiliki kualitas yang sama dan merata, termasuk sekolah swasta karena menggunakan kurikulum yang sama. Pemkab juga sudah menata SDM guru sehingga seluruh sekolah negeri dan swasta memiliki guru yang berkualitas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.